Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Ilmu Hukum S1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Sumarna SH.MH. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 6 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul materi Mazhab Pragmatik Legal Realisme dalam Filsafat Hukum. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat datang di diskusi kelompok kami tentang pragmatik legal realisme, salah satu aliran dalam filsafat hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya dampak nyata dari hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan bahas dari sejarah, prinsip dasar, contoh penerapan di dunia nyata dan Indonesia, hingga kritik terhadapnya. Saya akan mulai dengan bertanya kepada Asri untuk menjelaskan latar belakang historis pragmatik legal realisme. Silakan Asri. Terima kasih Kak Siva. Pragmatik legal realisme muncul di Amerika Serikat sekitar awal abad ke-20 dengan salah satu tokoh utamanya yaitu Oliver Wendell Holmes Jr. Holmes percaya bahwa hukum tidak bisa dilihat hanya sebagai aturan tertulis yang kaku, tetapi harus dipahami sebagai alat yang berfungsi di dalam masyarakat. Baik, menarik sekali Asri. Lalu, apakah ada faktor sosial atau politik yang mendorong munculnya pendekatan ini? Tentu saja. Saat itu banyak kritikus hukum yang merasa hukum formal terlalu kaku dan tidak responsif terhadap perubahan masyarakat. Pragmatik legal realisme muncul sebagai respon untuk membuat hukum lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, baik, Asri. Itu tadi latar belakang dari historis pragmatik legal realisme. Nah, yang saya bahas di sini dari yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar pragmatik legal realisme. Apa sih pragmatik legal realisme? Ini terdiri di atas prinsip bahwa hukum harus dinilai berdasarkan dampak nyatanya, bukan sekedar teori. Ada 3 prinsip utama, yaitu pertama, pentingnya praktek di atas teori. Kedua, fleksibilitas hukum yang harus disesuaikan dengan perkembangan sosial. Dan ketiga, penggunaan data empiris dalam pengambilan keputusan hukum. Baik, di sini kita dengar istilah fleksibilitas dalam hukum. Apakah itu berarti putusan hukum bisa berubah-ubah, Bang? Tepatnya, putusan hukum bisa menyesuaikan konteks yang relevan. Misalnya, dalam kasus lingkungan hidup, putusan hukum bisa didasarkan pada data ilmiah terbaru untuk menilai dampaknya pada masyarakat. Ya, begitu. Terima kasih. Tambahan dari saya, fleksibilitas ini sangat penting agar hukum tidak menjadi usang dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pragmatik legal realisme diterapkan dalam banyak kebijakan hukum modern, misalnya kebijakan terkait perlindungan hak asasi manusia atau hukum pidana anak. Di Amerika Serikat kita bisa melihatnya dalam keputusan-keputusan pengadilan yang mempertimbangkan dampak sosial dari hukum. Lalu bagaimana dengan di Indonesia, Pak? Apakah kita juga menerapkan prinsip ini dalam hukum kita? Ya, di Indonesia prinsip ini mulai diterapkan.
mengkonsepkan peradilan restoratif, di mana pihak yang terlibat diajak untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Itu menurut saya. Dan contohnya adalah kasus pidana anak. Dalam beberapa kasus, hakim memilih hukuman yang lebih ringan dan memberikan rehabilitas karena anak dianggap masih bisa dibina. Ini sesuai dengan prinsip pragmatic legal realism yang menempatkan pada hasil positif bagi masyarakat. Lalu apakah ada kasus yang kamu tahu yang menunjukkan penerapan ini dengan baik sih? Iya, contohnya dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan seperti pencurian pisau berjalan. Alih-alih dijatuhi hukuman penjara, anak tersebut ditempatkan dalam program pembinaan. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih jelas pada pragmatis untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi individu dan masyarakat. Oke, saya setuju. Perubahan ini bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri, bukan sekedar dihukum. Namun, pragmatic legalisme ini juga menghadapi kritik. Salah satunya adalah bahwa pendekatan ini membuat hukum jadi tidak konsisten. Misalnya, dalam kasus yang sama, hasil bisa berbeda. Tergantung implementasi hakim tentang dampak sosial yang diinginkan. Lalu apakah ini bisa menjadi masalah besar, Bang Ted? Oh iya, tentu saja. Ketidakpastian ini bisa membuat masyarakat bingung. Selain itu, tanpa pedoman moral yang jelas, pendekatan ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti itu. Tambahan dari saya, karena fokusnya pada hasil pragmatis, nilai-nilai moral dalam hukum bisa terabaikan. Ini bisa menjadi celah untuk membenarkan keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan etika. Iya, di satu sisi fleksibilitas bagus, tapi harus ada batas agar hukum tetap memiliki integritas. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan pandangan dan penjelasannya. Kesimpulannya, jadi bisa kita tangkap bahwa pragmatic legal realism ini membawa hukum lebih dekat dengan masyarakat dengan menekankan dampak nyata dari putusan. Meskipun begitu, pendekatan ini juga punya kelemahan seperti ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan. Semoga diskusi ini membantu kita semua memahami bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi alat yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan diskusi kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. A few moments later. Saya akan membahas tentang pragmatisme dalam realisme hukum dengan fokus pada dampak sosial dari setiap keputusan hukum. Realisme hukum dalam konteks pragmatisme memandang hukum sebagai alat praktis yang memiliki dampak sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemikir Oliver Wendell Holmes Jr. yang berpendapat bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan yang tertulis, tetapi sebuah prediksi tentang bagaimana pengadilan akan bertindak dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, hukum tidak hanya terfokus pada aturan formal yang tertulis, tetapi harus memperhitungkan dampak sosial yang ditimbulkan dari setiap keputusan hukum. Pragmatisme dalam realisme hukum memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, seperti hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan substansif, seperti kesetaraan dan kebebasan. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat sebagai serangkaian aturan yang berlaku secara normal, tetapi juga sebagai alat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hakim dapat lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan daripada sekedar menunjuk pada aturan formal. Pendekatan pragmatisme dalam realisme hukum juga menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan keadilan
keadilan sosial. Lon L. Fuller, seorang ahli hukum yang terkenal, mengungkapkan bahwa hukum yang efektif harus memiliki moralitas internal. Artinya, hukum harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya bersifat normatif dan kaku. Oleh karena itu, realisme hukum yang berbasis pada pragmatisme menekankan pentingnya keberlanjutan hubungan hukum yang dinamika sosial yang ada. Akan fokus pada konsep living law yang diperkenalkan oleh Egan Ehlich yang menekankan bahwa hukum harus selalu hidup dan berkembang seiring waktu. Realisme hukum mengajarkan bahwa hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang yang ada, tetapi harus memperhitungkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan interpretasi atas situasi sosial yang berkembang. Egan Ehlich, seorang tokoh penting dalam realisme hukum, mengemukakan di dalam masyarakat, menurut Ehlich, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang kaku, tetapi juga harus mencerminkan praktek sosial yang nyata, yang terus berkembang seiring waktu. Sebagai contoh dalam konteks hukum bisnis, hakim dapat mempertimbangkan dampak ekonomis dari keputusan hukum terhadap perusahaan, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, keputusan hukum tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ini menjadikan hukum lebih relevan dan kontekstual, serta lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang terlibat langsung dengan hukum. Selain itu, pragmatisme dalam hukum juga yang relevan di masyarakat multikultural, di mana norma-norma budaya yang beragam dapat mempengaruhi pandangan dan keputusan hakim. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum yang mencerminkan pluralisme keberagaman dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound juga menekankan bahwa hukum harus dapat menciptakan tatanan sosial yang harmonis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Ya, sekian, terima kasih. Pragmatisme dalam realisme hukum memberikan penekanan besar pada kredibilitas dalam penerapan hukum yang sangat penting dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks. Oliver Wendell Holmes Jr., seorang tokoh utama dalam pemikiran pragmatisme hukum, menegaskan bahwa hukum tidak boleh kaku dan harus disesuaikan dengan fakta serta kebutuhan spesifik dari setiap kasus. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sebuah sistem teknis yang terpisah dari konteks sosial, tetapi juga harus responsif terhadap perubahan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam kasus yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dampak ekologis jangka panjang dari keputusan hukum yang diambil. Keputusan hukum yang memperhitungkan dampak ekologis ini akan memastikan bahwa hukum dapat mendukung berkeberlanjutannya lingkungan dan memberikan perlindungan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih. Pendekatan realisme hukum memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Keputusan yang diambil oleh hakim lebih kontekstual dan lebih masuk akal karena didasarkan pada pemahaman mendalam tentang situasi sosial yang dihadapi. Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum harus memiliki
memiliki moralitas internal yaitu keadilan yang bersifat substantif dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang inklusif dan adil. Sebagai contoh, dalam sengketa tanah, hakim dapat menggunakan mediasi sebagai soal alternatif. Atau bisa juga solusi alternatif yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa harus terpaku pada aturan formal yang kaku. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum harus lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak kepentingan sosial. Pendekatan pragmatisme dalam hukum membantu menciptakan keadilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai mekanisme regulasi yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hukum yang lebih adaptif dan manusiawi akan lebih diterima oleh masyarakat karena lebih mencerminkan nilai-nilai yang relevan dan responsif terhadap tantangan zaman. Terima kasih. Baik, pragmatisme dalam realisme hukum memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menangani kasus-kasus kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengikuti aturan tertulis. Pandangan ini sangat penting dalam konteks kebijakan publik, di mana keputusan yang diambil oleh hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Riskopon berpendapat bahwa hukum harus bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial. Dalam hal ini, keputusan hukum tidak hanya harus mengacu pada hukum yang tertulis, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, hakim dapat memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa hukum harus mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan. Bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap norma hukum formal. Pendekatan ini mendukung penegakan hukum yang lebih humanis, yang responsif terhadap tantangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, pragmatisme hukum memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Keputusan hukum yang mempertimbangkan dimensi sosial dan moral akan lebih efektif dalam mencapai keadilan sosial yang lebih sejati. Demikianlah pembahasan kami mengenai pragmatis legal realisme hukum. Sebagai penutup, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa kita telah melihat bagaimana pendekatan ini menawarkan pandangan baru terhadap hukum. Tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, pragmatisme menjadikan hukum sebagai alat yang hidup, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Melalui pembahasan tadi, kita memahami bahwa fleksibilitas dalam hukum memungkinkan para hakim dan pembuat keputusan untuk lebih mempertimbangkan dampak sosial, moralitas, dan keadilan substantif. Pendekatan ini mempertegas peran hukum sebagai instrumen yang adaptif dan relevan dalam konteks sosial yang beragam. Realisme hukum yang pragmatis juga memberikan ruang bagi hukum untuk lebih responsif terhadap tantangan yang kompleks seperti keberagaman budaya, isu lingkungan, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang humanis dan berpihak pada kepentingan bersama. Selain itu, pendekatan pragmatisme ini mengajarkan kita bahwa hukum tidak hanya soal legalitas, tapi juga bagaimana hukum dapat menjadi sarana untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Keputusan hukum yang
dipertimbangkan kondisi nyata akan lebih mampu menciptakan rasa keadilan yang nyata. Kami berharap dengan pembahasan ini kita semua semakin memahami pentingnya memadukan aturan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang. Hukum tidak boleh statis tetapi harus terus terinovasi untuk menjawab tantangan zaman. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi untuk memahami hukum dengan cara yang lebih luas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum